Hadirin rahimakumullah. Allah Tuhan yang kita imani, Dia bukan hanya saja wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. Tapi dalam arti satu, tapi Dia adalah zat yang ahad. Qul huwallahu ahad. Dia Maha Esa. Karena Dia adalah zat yang esa, hanya satu. Maka ketika Allah menurunkan risalahnya untuk menuntun kita manusia agar jangan sampai tersesat dalam menjalani kehidupan ini, kendati risalah itu diturunkan lewat sekian banyak rasul, wallahu alam berapa jumlahnya, hanya ada 25 rasul yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Semua rasul-rasul yang Allah utus ini hanya membawa satu risalah, satu agama, yaitu Islam. Inna dina indallahil Islam. Jadi agama Islam, dinul Islam, pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul ini dengan membawa ada suhuf-suhuf. Ada juga kitab suci sebelum Al-Quran. Ada Taurat pada Nabi Musa, ada Zabur pada Nabi Daud, Injil pada Nabi Isa alaihissalam. Yang kalau saja kita bisa menemukan kitab-kitab suci itu, pasti secara prinsip akidah tidak ada yang berbeda dengan Al-Quran. Bahwa Allahnya pasti ahad, as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sayangnya kitab-kitab suci itu sudah tidak ada di tangan manusia. Yuharrifunahum bi afwahihim, kata Allah. Mereka sudah rubah dengan hawa nafsu mereka. Terakhir risalah Islam ini diturunkan kepada Rasul yang terakhir, Rasulullah Muhammad SAW, dengan kitab sucinya Al-Quran. Lalu ada penjelasan terhadap beberapa ayat Al-Quran ini di dalam hadis sunnah Rasulullah SAW. Yang jika kita berpegang pada dua pedoman ini, Al-Quran dan Sunnah, lan tadillu min ba'di abada. Kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Tidak mungkin kita berbeda. Ya. Jadi ke ujung dunia manapun kita menemui orang Muslim yang berpegang pada Quran dan Sunnah, pasti tidak mungkin berbeda. Paling nanti berbeda hanya di urusan furu'iyah, ranting-ranting kalau pohon itu. Akarnya, akidahnya tidak mungkin berbeda. Batang pohon itu sampai dahan besarnya juga nggak mungkin berbeda. Paling di urusan ranting-ranting kecil. Contohnya misalnya di telunjuk waktu tahiyat gitu ya. Itu kan macam-macam itu telunjuk itu. 4 mazhab sepengetahuan saya semuanya berbeda. Imam As-Syafi'i berkeyakinan bahwa si telunjuk itu digerakkan pada waktu menyebut illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu menurut beliau perlunya penekanannya itu. Pada saat menyatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, selain Allah. Kata Imam Hanafi tidak. Justru katanya telunjuk itu digerakkan pada waktu menyebut kata nafi, asyhadu an la ilaha illallah. Turun lagi. Cuman itu segitu sajalah katanya tugas telunjuk itu. Lalu kata Imam Hambali, oh enggak, pokoknya si telunjuk digerakkan saja setiap menyebut nama Allah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin.
Setiap menyebut nama Allah digerakkan. Lalu kata Imam Malik, Anda pokoknya digerakkan saja sejak awal at-tahiyat sampai dengan akhir. 4 mazhab berbeda. Lalu mana yang benar? Nggak tahu. Kembalikan pada Quran dan Sunnah. Ya, kalau ada Quran dan Sunnah yang qat'i dalilnya, nggak mungkin ada ulama berbeda pendapat. Malah di Bandung saya lihat ada yang muter. Nah itu saya nggak tahu mazhab dari mana ya. Tapi nanti setengah at-tahiyat dibalik. Nah kalau dibalik saya paham gitu ya. Mungkin supaya jangan capek lah gitu ya, kalau satu arah gitu. Nah untuk urusan yang ini urusan istihad. Dia wilayahnya wilayah istihad. Hadisnya tidak jelas, memang Rasul menyatakan itu. Berilah isyarat dengan telunjukmu waktu tahiyat. Enggak dijelaskan kapannya itu. Maka di sini ruang istihad. Maka man istahada wa asaba falahu ajrani. Barang siapa yang beristihad lalu istihadnya benar menurut Allah nanti di akhirat nanti 2 pahalanya. Kalau salah 1. Enggak ada yang tersesat, enggak ada yang celaka. Karena ini memang wilayah istihad. Nah, kita saling menghormati dalam hal ini. Insya Allah nanti di akhirat di surga ketemu itu yang begini ada itu nanti. Insya Allah ada. Bahkan yang muter juga mudah-mudahan ada itu dia. Untuk ini kita nggak boleh terpecah umat ini. Bahkan kalau gara-gara telunjuk lalu kita terpecah, sehingga kita nggak mau lagi sholat di masjid itu karena beda telunjuknya. Nah ini malah jangan-jangan malah nanti ketemu di neraka. Nauzubillah. Tidak mungkin kita berbeda di sini. Selama kita berpegang pada Quran dan Sunnah, tidak mungkin kita berbeda. Mau pergi ke ujung dunia manapun ketemu seorang Muslim, tanya berpegang pada Quran dan Sunnah? Ya. Sholat berapa kali sehari semalam? Pasti dia jawab 5. 5 waktu. Pasti. Kalau 3 waktu, nah sudah sesat. Tidak ada hadisnya 3 waktu itu. Selama berpegang pada Quran dan Sunnah, nggak mungkin kita berbeda. Subuh berapa rakaat? 2. Pasti jawabannya itu. Di Afrika mesti jawabannya gitu. Maghrib 3. Pasti jawabannya 3. Ya saya nggak tahu ya bahasa Afrika 3 itu apa, tapi maksudnya 3 pasti. Saum di bulan apa? Di bulan Ramadan. Mesti sama, Pak. Tanah sucinya mana? Mekah. Gak mungkin ada jawaban lain. Kalau ada yang mengatakan tanah suci saya Karbala, sudah lain. Pasti tidak berpegang pada Quran dan Sunnah. Tanya lagi agamanya, apa agama Anda? Islam. Tidak mungkin dia menjawab, oh saya Islam Afrika. Yang satu lagi ditanya Islam Nusantara. Enggak ada ini ya. Yang menurunkan agama Islam itu Allah, zat yang maha sempurna. Dia memberi nama agama ini juga Allah. Inna dina indallahi al-Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati laminal khasirin. Kalau ada orang mengambil agama selain Islam, pasti saya tolak, kata Allah. Karena memang Allah tidak pernah menurunkan agama selain Islam. Dan pasti di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Selama kita berpegang pada Quran dan Sunnah, pasti kita selamat. Setiap orang yang tidak berpegang pada Quran dan Sunnah pasti sesat dan celaka. Ini perlu saya tekankan di awal ini ya. Kenapa? Karena nanti ketika kita mengatakan Anda sesat, Anda kafir, biasanya nanti orang-orang Syiah akan mengatakan, apa hak Anda menyatakan kami sesat? Apa hak Anda untuk menyatakan kami kafir? Malah dituduhlah kita sebagai kelompok takfiri, kata Ustaz Roni tadi gitu. Padahal mereka lah sebenarnya orang yang takfiri. Kita tidak pernah mengkafirkan orang lain dan tidak punya hak kita untuk mengkafirkan orang lain, termasuk majelis ulama. Jadi kalau nanti majelis ulama memfatwakan Syiah itu sesat, itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jangankan ulama,
Rasulullah SAW sendiri pun tidak punya hak, Pak, untuk menyatakan seseorang itu kafir. Sebab Rasul pun la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang berhak menentukan seseorang itu sesat atau tidak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita menyatakan seseorang itu punya pemikiran dan pandangan yang sesat dan menyesatkan berdasarkan ketentuan Allah dan Rasul, bahwa orang yang berpikiran dan berpandangan berprinsip seperti itu menurut Al-Quran dan Sunnah itu sesat. Bukan kita yang menyesatkan. Apa hak kita untuk menyatakan itu?